والصالحات والصلاة والسلام على سيد سادات وقدوة القادات سيدنا محمد خير مخلوقين في الأرض والسماوات وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابه الاقتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di hari kiamat kita semua berada di bawah bendera Nabi Muhammad, digolongkan orang-orang yang berada di barisan Nabi Muhammad, mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad dan masuk ke dalam syurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidzah, guru-guru tercinta, wabil khusus guru kita, Guru Haji Sam'ani, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, terus diberi kekuatan membimbing kita ke jalan Allah, dan juga para orang tua, para sepuh, segenap pengurus masjid dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di saat waktu yang mulia ini, sebagaimana ada dalam satu riwayat hadis, menghidupkan waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari adalah rizkinya kehidupan kita, rizkinya jasmani kita. Menghidupkan waktu dengan beribadah antara salat asar sampai waktu maghrib, itulah rizkinya hati kita. Makanya orang-orang soleh tidak menjauhi, khususnya dalam majelis ilmu, di waktu antara subuh sampai terbitnya matahari dan waktu antara asar sampai masuknya maghrib. Kalau di sana biasa disebutnya rauhah, ya, waktu sore, belajar santai, taklim santai, sama seperti kita ya, di waktu setelah subuh sampai terbit matahari belajar santai. Kalau orang kita suka bilang kuliah 7 menit dan lain sebagainya. Fa insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas untuk kita. Dan yang lebih istimewa lagi, kita berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Rajab, yang disebutnya sebagai bulan yang haram. Apa artinya bulan haram? Bulan yang suci. Sama seperti kita pergi ke Mekkah, ke Madinah, disebutnya tanah haram. Haram Mekkah, haram Madinah, tempat suci Mekkah dan tempat suci Madinah. Sama seperti bulan ini, dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 terpisah, yang 3 bersamaan, yang 1 terpisah. 3 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bersamaan. Nah, bulan Rajab ini terpisah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa terpisah? Pertama, dalam sanah atau tahun Hijriyah dibuka dengan bulan Muharram, bulan haram. Ditutup dengan Dzulqa'dah, bulan Muharram. Pertengahannya adalah bulan Rajab. Jadi subhanallah, bulan Hijriyah itu tahun Hijriyah itu dibuka dengan bulan haram, di tengahnya bulan haram, dan ditutup dengan bulan haram. Nah, bulan Rajab inilah yang disebut juga bulan Syahrul Asab, bulan Allah Subhanahu wa taala menuangkan. Apa artinya? Artinya menuangkan pengampunannya.
Makanya disebut syahrullah, bulannya Allah. Ya, dalam riwayat disebut Ar-Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Padahal hakikatnya semua bulan milik Allah. Muharram, Safar, Rajab semua milik Allah. Tapi khusus bulan Rajab disandarkan kepada Allah, sebab bulan Rajab inilah Allah buka pintu pengampunan seluas-luasnya. Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Nah, disebut juga Rajab syahrul zara', syahrul badr. Bulan Rajab ini bulannya kita nanam. Wa Sya'ban syahrul sugi, bulan Sya'ban ini bulan kita menyirami tanaman. Wa Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan ini bulannya panen. Makanya ulama bilang kalau tidak nanam di bulan Rajab, tidak siram di bulan Sya'ban, jangan harap panen di bulan Ramadan. Artinya tidak semangat ibadah di bulan Rajab, jangan harap Sya'ban dan Ramadan bisa semangat ibadah. Makanya orang-orang soleh dahulu tuh sudah dari bulan Rajab mempersiapkan diri. Mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipersiapkan jauh dari sebelum Ramadan. Biar apa? Biar nggak kaget. Kadang orang kalau hanya ibadahnya nunggu Ramadan, pasti ibadahnya kagetan. Boleh dicek. Rajab nggak ibadah, Sya'ban nggak ibadah, Ramadan ibadah, dapat seminggu masjid penuh tarawehnya. Setelah seminggu maju softnya. Kaget. Sama kayak orang lomba lari. Kata pelatihnya 3 bulan lagi kamu lomba lari. Tapi nggak usah latihan, tidur saja, makan saja, istirahat yang kuat, biar nanti larinya kuat. Subhanallah, hari pertama 3 bulan istirahat. Kira-kira waktunya lari, orang yang seperti ini bisa lari? Nggak bisa, karena nggak melatih diri. Sama orang-orang soleh, mengapa menyuruh kita ibadah di bulan Rajab? Dari bulan Rajab mulai ibadah. Kita yang biasa mengaji Quran, menghatamkan Quran bulan Ramadan mulai dari bulan Rajab. Kita bulan Ramadan ingin puasa dengan baik mulai dari bulan Rajab. Bukan bulan Rajab tidak ada puasa, ada puasa sunnah. Senin Kemis masih ada, puasa Nabi Daud masih ada, 13, 14, 15 Hijriah pun masih ada Ayyamul Bid. Memang ada orang yang mengatakan tentang hadis Rasulullah SAW, puasa di bulan Rajab pahalanya seperti ibadah 1000 tahun. Hadis ini memang hadis yang diingkari oleh para ulama ahli hadis, tapi tidak menjadikan orang tidak boleh puasa. Gara-gara melawan satu hadis, seakan-akan kita menentang tentang puasa. Akhirnya berapa banyak orang nggak puasa Rajab. Ini perlu hati kita. Apalagi mohon maaf hadirin hadirat, kita kalau ngaji lewat YouTube, lewat apa, cari betul-betul gurunya. Jangan sampai salah. Ya puasa Rajab masih banyak. Bahkan dianjurkan orang-orang yang punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, berapa hutangnya gantikan sekarang kesempatan. Dengan mengqadha puasanya, insya Allah dia dapat pahala puasa di bulan Rajab. Dan puasa di bulan yang haram pun dianjurkan. Rasulullah suruh minimal 3 hari di bulan yang haram kita dianjurkan untuk puasa. Intinya persiapkan diri kita supaya nanti insya Allah Ramadan sudah terbiasa. Pengen Ramadan tarawehnya rajin, dari Rajab witir jangan ditinggal. Witir bukan hanya bulan Ramadan, tahajudnya, ibadahnya, untuk melatih diri kita sehingga datang Ramadan kita tidak kagetan. Dan kita siap untuk beribadah, semangat dengan beribadah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan untuk kita bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita semua pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang paling istimewa lagi, ini yang saya mau sampaikan. Bulan Rajab ini syahrul istighfar. Bulannya kita diperintah untuk memperbanyak istighfar. Bulannya minta pengampunan Allah. Sebab bulan Rajab ini Allah buka pintu pengampunan seluas-luasnya. Siapa yang minta pengampunan Allah? Fi Rajab kam ajaib, kam mawahib, kam ataya, kamil jud. Di bulan Rajab ini berapa banyak hadiah yang Allah berikan. Berapa banyak anugerah yang Allah berikan. Berapa banyak keajaiban yang Allah berikan. Orang kalau betul-betul sungguh-sungguh mereka mengetahui keistimewaannya bulan haram,
mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka untuk berusaha menyempatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Khususnya bulan Rajab, perbanyak istighfar. Sebab insya Allah istighfar kita semua Allah berikan pengampunan untuk kita. Ada satu firman Allah, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah minta pengampunan Allah. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Artinya setiap dari kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, tapi pada saat minta pengampunan Allah, pasti Allah berikan pengampunan. Innahu kana ghafara. Allah sudah memberikan kepastian, memberikan pengampunan. Kita yang minta pengampunan Allah. Makanya jangan pernah bosan untuk selalu beristighfar, minta pengampunan Allah. Apalagi kita manusia yang banyak salahnya. Nabi Muhammad SAW maksum, manusia yang tidak berbuat kesalahan, dijamin oleh Allah. Para anbiya itu tidak berbuat kesalahan, maksumin. Kalau kita bukan maksum. Nabi saja setiap hari istighfarnya tidak kurang 100 kali, apalagi kita. Mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kita harusnya lebih banyak lagi beristighfar, minta kepada Allah. Para ulama sampai menyebutkan itu Nabi 100 kali. Kalau sekali duduk nih bicara sama orang, terus berhenti 100 kali itu. Terus Nabi SAW dalam hari-hari senggangnya berapa banyak? Itu semua diisi dengan istighfar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, memperbanyak istighfar. Apalagi kita nih, jujur kita butuh dengan istighfar, perlu kita dengan istighfar. Makanya saya sebutkan satu persatu. Ayo minta pengampunan Allah, mohon pengampunan Allah. Walaupun kita sering jatuh dalam dosa, sudah minta pengampunan Allah, berbuat dosa lagi. Terus minta pengampunan Allah, berbuat dosa lagi. Jangan kita pikir kita tidak diampuni. Diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita minta pengampunan Allah dan ajal menjemput kita dalam keadaan kita minta pengampunan Allah. Mohon maaf, syaitan saja tidak pernah bosan. Mereka menggoda kita supaya masuk ke dalam api neraka. Kenapa kita bosan minta pengampunan Allah? Ayo mulai sekarang perbanyak, seberapa banyak semampu kita, sekuat kita, dan pasti diberikan pengampunan oleh Allah. Yang pertama, cuma saya pesan, kalau minta pengampunan Allah jangan minta untuk diri kita sendiri saja. Apa? Mintakan juga untuk kedua orang tua kita. Kan Allah suruh dalam Al-Quran, di antara doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua. Allah tidak mengatakan ampuni saya dan kedua orang tua saya yang masih hidup, walaupun orang tua kita yang sudah tiada. Karena ayat itu secara umum lafadznya, tidak mengatakan secara yang hidup saja. Artinya istighfar kita untuk orang tua kita yang sudah tiada pun pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Sampai disebutkan dalam hadis lain, khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah untuk orang yang hidup, dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat, doa dan istighfar. Mohon maaf anak muda, kalau masih punya orang tua, kita mampu, kita sukses, kita jaya, kita bisa belikan orang tua kita mobil hadiah. Orang tua kita masih ada. Kita bisa belikan rumah. Tapi saya tanya, mohon maaf, kalau orang tua kita sudah tidak ada, kira-kira bisa belikan hadiah rumah, belikan mobil, manfaat? Makanya Nabi bilang khairul hadaya, sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia, doa dan istighfar, minta pengampunan Allah, dan Allah yang suruh kita. Makanya mohon maaf kalau ada orang bilang doa untuk orang yang sudah meninggal tidak sampai, salah besar. Sampai cuma nggak dijawab. Kalau dijawab kita bingung. Dijawab, kitanya nggak diizinkan untuk mendengar. Ya mohon maaf kalau kita datang ke rumah orang melawat, ya kita datang ke rumah, Allahumma ghafir lahu. Kalau laki-laki lahu ya. Kalau perempuan Allahumma ghafir laha. Yang bingung kalau bencong bagaimana ya? Bingung Pak. Huha. Laki bukan, perempuan bukan.
Tapi kita doain sampai. Cuman Allah nggak izinkan untuk dia menjawab. Si mayit ini nggak diizinkan lagi untuk bisa menjawab manusia. Kalau dia jawab, lompat kita, Pak. Allahumma ighfir lahu. Amin. Dan Nabi suruh kita sholatkan jenazah. Lah sholat orang untuk orang meninggal ini sholat jenazah. Dan Nabi jamin menyolatkan orang jenazah yang diampuni dosanya oleh Allah. Semua yang ikut menyolatkan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya orang kalau menyolatkan orang soleh pasti ramai. Sebab itu orang soleh diampuni dosanya oleh Allah. Pasti kita juga diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya juga sebenarnya. Bahkan kita lewat kuburan saja kita dianjurkan salam doa. Assalamualaikum ya ahlil kubur ya dar kaum mukminin antumus sabaq wa nahnu bikumul athar. Kalian sabiqun yang sudah mendahului kita. Yaghfirullah lana wa lakum. Ini doanya Rasulullah. Lewat kuburan kita doain yaghfirullah lana wa lakum, semoga Allah ampuni kami dan kalian. Tapi kuburan kaum muslimin kita disuruh doain sampai cuma nggak dijawab. Oh dijawab lompat kita lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Waktu dalam kubur waalaikumsalam, lari kita, nggak bakal itu dijawab. Makanya Nabi SAW waktu di perang Badar, Nabi hampir itu setelah usai perang Badar, Nabi datangi jenazah kaum muslimin di kanan, jenazah kaum kafir didatangi satu-satu. Amma wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apa kalian sudah dapati apa yang dijanjikan oleh Allah untuk itu benar? Coba kalau bukan Nabi yang ngomong sekarang, saya ada mayit saya ngomong, apakah kalian sudah dapati apa yang Allah janjikan itu benar? Saya dibilang orang gila, Pak. Nabi padahal bicara dengan jenazah, jangan salah. Jangan kita pikir jenazah nggak dengar. Mandiin jenazah aja nggak boleh mandinya kasar-kasar, karena jenazah merasakan. Cuma dia nggak bisa ngomong. Bapak goyangin kanan, goyangin kiri, jatuh dari tempat tidur juga nggak ngomong tuh jenazah. Jatuh dari tempat mandi nggak bakal ngomong itu jenazah, karena nggak diizinkan loh. Tapi merasakan. Mandikan saja sama seperti manusia yang hidup. Kalau dalam syarat fikih nggak boleh dengan air musyammas, air yang terjemur matahari dari pipa yang besi, nggak boleh. Sebab sama merasakan seperti yang manusia rasakan. Cuma mereka nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Nah intinya minta pada Allah untuk kedua orang tua kita. Hadirin hadirat, kalau kita anak-anak yang tulus minta pengampunan untuk Allah, untuk orang tua kita kepada Allah, tulus, ikhlas, bisa jadi dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, jangan juga sendiri juga, mintakan juga untuk kaum mukminin, kaum mukminat. Makanya Rasulullah ajarkan kita istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kita baca setiap sebelum subuh tuh kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau ada satu di antara kita yang betul-betul tulus, ikhlas, minta pengampunan Allah untuk kaum mukminin, kaum mukminat, bukan hanya semasjid, Pak Bu, satu dunia semua diampuni dosanya oleh Allah sebab istighfar satu orang yang tulus, ikhlas. Makanya jangan remehkan istighfar, jangan kecilkan anugerah Allah. Banyak orang suka mengecilkan anugerah Allah, itu luas, kebesaran Allah itu luas. Orang-orang soleh itu mereka hidupnya nggak mementingkan diri, tiap malam doakan kita. Makanya saya pernah bicara di satu majelis di Jakarta, itu bicara saya direkam, dimasukkan ke YouTube, tapi direkamnya bukan dengan baik dari awal sampai akhir, tapi potongan-potongan, sehingga orang mendengarnya nggak jelas, disangkanya saya bicara begini, berkat satu orang yang mulia dosa sebumi ini diampuni oleh Allah. Orang bilang, wah apa nih? Masa sebab satu orang dosa manusia di bumi diampuni dosanya oleh Allah? Tunggu dulu, saya sedang menceritakan satu orang yang soleh. Namanya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa yang tidak kenal Syekh Abu Bakar bin Salim? 40 tahun ibadah sholat subuh itu pakai wudhu isya. Wudhu isya dipakai untuk sholat subuh 40 tahun. Makanya dijulukinya fakhril wujud, kebanggaan dalam keberadaannya. Bangga orang punya orang seperti beliau, orang soleh. 40 tahun wudhu isya dipakai sholat subuh. Kita wudhu maghrib pakai sholat isya aja susah. Bawaannya pengen ke kamar mandi terus kita.
Ini 40 tahun setiap malam jalan dari Inat ke Tarim. Setiap lihat masjid, zaman dulu belum ada pam, belum ada air. Beliau nimbakan air untuk wudhu orang-orang di masjid sholat subuh. Apa enggak mulia amalannya? Soleh luar biasa, ibadahnya hebat. Beliau itu tiap malam munajat buat umat, beristighfar buat kita. Makanya mohon maaf hadirin, kalau orang ingin diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan umat Rasulullah. Pasti Allah akan muliakan dia. Lihat guru-guru kita, lihat orang-orang soleh. Kenapa mulia derajatnya? Karena mereka nggak pikir, nggak ya Allah ampuni saya, ya Allah beri rezeki saya, enggak. Mereka selalu berdoa, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, ya Allah ampuni orang-orang yang beriman. Ya Allah beri pertolongan untuk orang-orang beriman. Ya Allah berikan rizki untuk orang-orang yang beriman. Jujur kita apalagi kalau urusan rizki, kalau doa pasti buat diri sendiri. Jarang kita doain tetangga, ya Allah tetangga saya biar banyak rezekinya. Pernah ingat? Lupa kita Pak. Jujur aja. Tapi orang soleh mulia di sisi Allah, sebab di dalam pemikirannya hamil ummah, urusan umat, perkara umat, bukan perkara dirinya. Makanya istighfar mereka juga untuk umat. Dan kita yakin istighfar dari orang yang soleh, yang doanya diijabah oleh Allah, menyebabkan satu dunia diampuni dosanya oleh Allah, orang-orang beriman. Nah, makanya saya titip istighfar, hadirkan semua orang-orang beriman, biar insya Allah kita mendoakan orang lain asra' lil ijabah. Doakan untuk orang lain itu lebih cepat diijabahnya oleh Allah. Kita pengen dapat jodoh, kita doain, ya Allah mudah-mudahan teman saya dapat jodoh. Insya Allah kita duluan yang dapat jodoh. Insya Allah. Contoh, kita pengen dapat rezeki yang banyak, doain, ya Allah tetangga saya semua biar dapat rezeki yang banyak. Insya Allah kita duluan dapat rezeki yang banyak. Sebab kita mau mendoakan orang lain. Dan yang pastinya mengeluarkan dari hati kita rasa-rasa yang tidak enak, penyakit-penyakit hati, sombong dan lain sebagainya, yang insya Allah subhanahu wa ta'ala juga kalau kita beristighfar pasti diberikan pengampunan. Dengan istighfar untuk mereka, kita pun mendapatkan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yursilu sama alaikum midrara. Allah yang menurunkan air dari langit. Makanya kalau kita kekeringan, dianjurkan pemimpin mengajak masyarakatnya sholat istisqa. Isinya istighfar, minta sama Allah. Mungkin tidak turun hujan disebabkan dosa yang kita lakukan, makanya disuruh sama-sama minta pengampunan Allah, agar Allah berikan pengampunan dan insya Allah diturunkan hujan. Bahkan juga mohon maaf, kalau hujan yang terus turun, kita juga banyak istighfar. Bisa jadi ini hujan bukan rahmat tapi malah azab. Dan kita saksikan bagaimana azab, ya jadi banjir. Jadi banjir bukan adab. Mohon maaf, jujur saja, ini semua banjir terjadi, musibah, mau di Jakarta, mau di Kalimantan, semua sebab ulah manusia sendiri, ulah kita sendiri. Zaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas. Nampak jelas semua kerusakan, kehancuran di atas muka bumi dengan ulah siapa? Ulah manusia. Makanya semalam saya mengisi di Martapura, mohon maaf untuk para yang hadir juga, ini banjir harus ada solusi. Akal kita gunakan yang baik, jangan didiamkan saja. Kedepannya hal yang tidak baik. Alhamdulillah Kalimantan, insya Allah tata kotanya masih rapi, nggak kayak kampung saya di Jakarta. Bingung mau tata kotanya, rumah nempel semuanya. Kalau di sini masih berkah, insya Allah, amin. Insya Allah masih bisa diselesaikan dengan baik, amin. Makanya yuk, ya, kita minta pengampunan Allah. Jangan sampai yang turun hujan menjadi azab. Makanya Nabi kalau mendung, Nabi sholat 2 rakaat, Nabi istighfar minta, ya Allah kalau ini hujan bawa azab, jangan diturunkan. Al-Habib Alwi bin Syahab di Hadramut itu negeri yang jarang hujan. Pernah suatu hari mengumpulkan masyarakat sholat istisqa, rapi sholat istisqa, masyarakat pulang, beliau tidak pulang. Ditanya, Habib kenapa nggak pulang? Saya masih minta sama Allah, ya Allah ini hujan yang mau turun, hujan rahmat atau hujan azab? Jangan sampai hujan azab. Mereka takut. Kalau kita kan biasanya udah mendung, hujan besar, angin kencang, dah nggak pernah istighfar wala apa. Nah, ini harus menjadi perhatian dari kita. Nah yang terakhir, ini yang tidak kalah penting. Wa yumdidukum bi amwal. Ini yang paling enak. Allah lah yang melimpahkan harta.
wa banin, dan juga keturunan. Allah yang melimpahkan harta dan keturunan. Jadi siapa yang ingin banyak rezekinya, kuncinya mulai sekarang perbanyak istighfar. Banyak orang tanya, pengen sugih, pengen kaya, pengen banyak rezeki. Kalau saya mau kasih amalan, perbanyak istighfar. Bisa dikatakan istighfar ini amalan menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau ditanya, pengen punya amalan Habib, amalan yang bisa menyelamatkan saya dunia dan akhirat, istighfar. Mudah, ringkas. Makanya saya pagi-pagi tadi saya bingung mau bahas apa kesini. Udah bahas yang paling mudah, yang insya Allah kita mudah mengamalkannya. Kalau kita bahas ilmu yang dalam-dalam nanti susah ngamalinnya. Biar majelis ini dapat berkah. Kalau istighfar kan mudah, gampang. Asal diingat aja, jangan dilupa. Istighfar bisa meluaskan rezeki kita. Nabi yang mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa yang banyak istighfar, Allah jadikan dari setiap kesulitannya, keinginannya Allah kabulkan. Ja'alallah min kulli hammin faraja, Allah beri. Wa min kulli dhaiqin, dari setiap kesempitan keluasan, jalan keluar dari masalah. Jadi istighfar itu bisa menjadikan kita keluar dari setiap masalah. Punya problem, punya masalah, dah perbanyak istighfar, insya Allah Allah bakal berikan jalan keluar. Ini kunci dari Nabi SAW. Tinggal kita amalkan. Insya Allah sih kita semua ingat istighfar itu mulia, istighfar itu agung. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kalau kita banyak beristighfar. Di masjid kita ingat, sampai rumah kita lupa. Betul nggak? Sekarang kita ingat, besok kita lupa. Padahal orang kalau banyak beristighfar, rezekinya bakal diluaskan oleh Allah. Saya ada satu jamaah waktu pertama corona. Dia bilang, Habib saya dipecat, saya di PHK, dirumahkan, tidak ada pekerjaan lagi. Minta amalan Habib, saya bingung cari kerja di saat seperti ini. Saya bilang banyakin istighfar. Nabi yang bilang siapa banyak istighfar, Allah bakal beri jalan keluar dari masalahnya. Allah kabulkan hajatnya. Dan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya bilang orang kalau rajin istighfar, Nabi bilang seperti itu, berarti apa? Ucapan Nabi itu nggak akan berbohong. Kalau kita istiqomah sehari 100 kali aja istighfar, nggak usah banyak-banyak. Misal, contoh 100 kali saja, bisa lebih banyak lebih bagus. 100 kali kita istighfar sebulan, coba. Tiap hari kita istighfar. Hari ini istighfar, besok istighfar, lusa istighfar, sebulan 100 kali. Bohong kalau Allah tidak kirim kita rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Pasti. Karena ini ucapan Rasulullah. Saya bicara begini, didengar oleh anak muda ini. Subhanallah, dapat 3 bulan dia WhatsApp bilang, alhamdulillah Habib, saya walaupun nggak kerja, Allah kasih saya rezeki yang saya nggak sangka-sangka. Ini pengakuan, sampai saya simpen tuh tulisan dia di handphone saya. Masya Allah, memang subhanallah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kita nggak pernah tahu. Ucapan yang mungkin didengar jadi manfaat untuk anak muda tersebut. Makanya saya pesan di sini, ayo perbanyak istighfar. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita dapatin. Makanya saya kalau boleh kasih pertanyaan. Kalau Allah kasih kita satu permintaan di dunia, Allah mau kabulkan. Kira-kira Bapak Ibu mau minta apa? Satu permintaan di dunia, jangan di akhirat. Kira-kira Bapak Ibu mau minta apa? Anak muda mau minta apa? Silakan sebutkan, gak apa-apa. Husnul khotimah, apa lagi? Panjang umur, sehat, tidak kena corona. Apa lagi? Banyak rezeki, anak soleh. Di dunia apa lagi? Jangan minta, kalau surga nanti di akhirat. Apa lagi? Kuatkan iman. Apa lagi? Macam-macam kan, banyak kan? Ya. Bisa semua dapetin, bisa. Insya Allah. Tapi kalau saya, kalau dikasih cuma satu, saya nggak merugi. Saya mau satu tapi isinya banyak, Pak. Satu tapi isinya banyak. Kalau kita bilang 3 in 1 atau all in 1, apa namanya? All you can eat. Satu tapi dapatnya banyak. Kalau ditanya Habib mau minta apa? Saya mau minta satu tapi banyak. Doa saya dikabulkan oleh Allah. Doa saya banyak, dikabulkan. Satu tapi dapat
Banyak. Emang bisa hidup doa kita dikabulkan Allah? Bisa. Bagaimana caranya? Nabi yang sebut. Ja'alahu min kulli hammin faraja. Bukan cuma doa, Allah jadikan setiap keinginan kita, belum jadi doa, keinginan kita Allah penuhi. Dengan apa? Kuncinya istighfar. Makanya saya yakin dari yang saya sampaikan ini, semua yang hadir pasti punya hajat. Semua yang hadir pasti punya keinginan. Semua yang hadir punya doa. Semua yang hadir punya harapan. Mulai sekarang bantu agar Allah kabulkan doa kita dengan perbanyak istighfar. Saya kasih satu kisah. Dulu di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Siapa yang gak kenal? Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini murid Imam Syafi'i. Kita sering baca hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat hadis yang luar biasa. Ada kitabnya namanya Al-Musnad Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini di masa tua, udah tua, tinggal di Baghdad. Tiba-tiba hatinya bilang, saya pengen pergi ke Basrah. Saya pengen pergi ke Basrah. Terdorong hatinya ingin pergi ke Basrah. Akhirnya apa? Imam Ahmad menekatkan dirinya pergi ke Basrah, jalan. Sampai di Basrah, kelelahan Imam Ahmad, waktu Isya datang, masuk ke masjid, sholat di masjid. Setelah sholat di masjid, Imam Ahmad lihat masjidnya nyaman. Imam Ahmad ke pinggir masjid tidur, menumpang istirahat. Rumahnya Allah. Tiba-tiba ada pengurus masjid lihat orang tidur, datangi. Hai Syekh, Syekh. Syekh itu kata untuk orang tua, bukan hanya untuk guru. Ada ayat dalam ilmu usul fikih yang dihapus asy-syekh wa syekhah. Syekh itu kalimat untuk orang tua, syekhah juga. Dipanggil, Syekh, Syekh bangun. Mohon maaf Syekh, tidak boleh tidur di masjid. Cari tempat yang lain. Imam Ahmad nggak mengenalkan diri. Saya Ahmad Ibnu Hanbal. Kalau mengenalkan diri, bukan cuma satu Basrah, satu Irak kenal sama beliau. Cuma bilang, saya musafir, saya dalam perjalanan jauh, tolong berikan saya izin istirahat di sini. Kata pengurus masjid, tidak boleh, cari penginapan, diusir. Keluar Imam Ahmad, di masjid nggak boleh, dilihat ada teras masjid. Kata Imam Ahmad langsung bilang, oh kalau di masjid tidak boleh, mungkin di teras masjid boleh. Akhirnya Pak Imam Ahmad tidur di teras masjid. Pengurus masjid kunci pintu, kunci jendela, lihat ada orang tidur di teras masjid, dihampiri lagi. Dibanguni, Syekh, Syekh, kalau di dalam masjid tidak boleh tidur, di luar juga tidak boleh, ini bagian masjid. Cari tempat penginapan, diusir sampai didorong keluar masjid. Subhanallah, di sebelah masjid ada toko kue, toko roti. Dipanggil, ya Syekh, sini ada apa? Kau ribut dengan pengurus masjid? Enggak, saya ini musafir dari perjalanan jauh. Saya ingin menumpang istirahat di masjid tapi tidak diizinkan. Oh begitu Syekh, ya sudah. Kalau Syekh ingin beristirahat, istirahat di rumah saya, menginap di rumah saya. Walaupun rumah saya kecil tapi cukup insya Allah untuk Syekh. Akhirnya Imam Ahmad senang, duduk, persilakan. Syekh, saya lanjutkan dulu kerjaan saya harus berdagang kue roti besok. Nah, duduk dulu, ini ada roti yang sudah matang, silakan Syekh makan malam. Imam Ahmad menceritakan cerita ini. Kata Imam Ahmad, saya takjub dengan orang pembuat roti ini. Orang ini tidak banyak bicara, tapi setiap melakukan aktivitasnya membuat kue, dia selalu beristighfar. Ambil air, astagfirullah. Ambil tepung, astagfirullah. Ambil gula, astagfirullah. Begitu terus, buat adonan kuenya, astagfirullah. Terus begitu. Imam Ahmad penasaran. Imam Ahmad tanya, sudah sejak kapan kau seperti ini? Dia bilang, sejak saya membuat toko kue ini yang saya lakukan. Ini hanya amalan saya yang saya bisa lakukan. Kata Imam Ahmad, semenjak kapan? Sudah berapa lama kau buat toko kue ini? Sudah 30 tahun. Masya Allah, kata Imam Ahmad. 30 tahun mengamalkan amalan walaupun ringan loh. Jangan salah, amalan walaupun kecil tapi kalau dilakukan terus-menerus, bohong kalau kita tidak dapat cintanya Allah. Pasti. Ahabbul a'malillah adwamuha wa in qall. Paling dicintai amalan itu yang terus-menerus walaupun sedikit. Pasti ada hasilnya. Ini Bapak nih insyaallah pengajian mungkin setiap minggu atau sebulan sekali subuh ada pengajian rutin, kita hadir, kita istiqomah, terus istiqomah. Bohong Pak kalau nggak ada hasilnya, pasti ada berkahnya. Duha kita lakukan misalkan hanya 2 rakaat tiap hari, pasti ada hasilnya. Tidak akan kita ketemu tidak ada hasilnya, pasti. Maka Imam Ahmad tanya, ditembak oleh Imam Ahmad, terus selama 30 tahun kamu istighfar seperti ini, apa hasilnya?
Dijawab oleh orang ini. Hasilnya semua hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya pengen punya rumah, Allah berikan. Saya pengen punya keluarga, Allah berikan. Saya pengen punya rezeki yang berkecukupan, Allah berikan. Subhanallah, kata Imam Ahmad. Tapi kata orang ini, ada satu syekh, hajat saya yang belum dikabulkan sampai sekarang. Bingung Imam Ahmad. Ditanya apa hajat itu. Penasaran, Imam Ahmad penasaran. Semua hajat dikabulkan, satu ini tidak. Kira-kira yang di sini penasaran enggak? Saya penasaran. Yang di sini penasaran. Semua hajat dikabulkan kecuali satu. Hajat apa nih? Ya, gimana kalau kita sambung tahun-tahun depan? Kalau saya ke Banjarbaru lagi, biar penasaran. Mau sambung sekarang apa nanti saja? Nah, ditanya oleh Imam Ahmad, apa itu satu yang belum Allah kabulkan? Dia jawab, saya ini punya doa, punya hajat, selalu saya minta pada Allah, saya ingin dipertemukan dengan orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang bernama Ahmad ibnu Hanbal. Ternyata orangnya ada di hadapannya. Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar. Jadi yang bawa saya harus pergi ke Basrah, hati saya terdorong pergi ke Basrah. Magnetnya istighfar kamu nih. Bukan cuma itu, mau tidur di masjid nggak boleh, diusir saya. Mau tidur di teras masjid tak boleh. Kalau saya udah tidur di masjid, mungkin saya nggak jumpa sama kamu. Tuh, subhanallah. Makanya inti dari kisah ini satu, Pak, Bu, hadirin hadirat. Apa? Kita punya hajat, kita punya doa, kita punya harapan. Bantu agar Allah cepat mengabulkannya dengan memperbanyak istighfar. Terakhir saya sampaikan, beruntung orang yang di dalam catatan amalnya banyak beristighfar. Tuba liman fi sahifatihi kafaratul istighfar. Kata Rasulullah, nanti hari kiamat orang yang beruntung adalah orang yang dalam catatan amalnya banyak beristighfar. Paling indah di dunia hajat kita dikabulkan oleh Allah. Paling indah di akhirat dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa diampuni oleh Allah itu hal yang paling indah. Di dunia hajat kita dikabulkan Allah. Kuncinya dengan memperbanyak istighfar. Sengaja saya sampaikan ini biar mudah diamalkan, biar ilmunya manfaat. Kalau perlu rutinkan setiap hari. Berapa? Buat alarm di handphone kita, istighfar 100 kali. Apalagi bulan Rajab, perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nih subuh dan juga habis isya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Gimana? Karena menyempurnakan 45 menit. Dan kata Ustadz Guru Sam'ani 45 menit. Kita baca bareng-bareng, setuju apa enggak? Kita hadirkan hati minta. Kita yakin, kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar di masjidmu, di rumahmu, di jalanmu, di pasarmu. Karena engkau tidak pernah tahu di mana Allah memberikan pengampunan untukmu. Mudah-mudahan di sini mungkin jadi pengampunan dari Allah untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama baca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Firli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub
رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي حمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وتوب علي رب اغفر لي وارحمني 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 وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب 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 علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي. Ya Allah, ampunilah kami dan berilah taubatmu untuk kami dan sayangi kami, rahmati kami ya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat setiap kesulitan, Allah angkat setiap musibah, Allah angkat setiap virus, penyakit, bala, bencana ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabil khusus kepada guru sama Ani. Saya mau minta izin langsung ke bandara sebab mengejar pesawat. Mudah-mudahan insyaallah tidak terlambat dan mudah-mudahan bisa kembali berdakwah di Kalimantan. Mudah-mudahan Kalimantan jadi kota-kota yang penuh keberkahan. Saya cuma pesan terakhir satu, hadirin hadirat, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari keistiqomahan. Istiqomah mengaji, zikir, jangan peduli dengan urusan apapun. Mau jungkir balik, mau apa, Allah yang mengatur semuanya. Kezaliman orang Allah catat. Jangan jadi omongan, jadi dosa untuk kita. Guru-guru kita tidak pernah mengajarkan kita mencaci, memaki. Ikuti guru kita. Jangan keluar dari jalan mereka. Udah dikasih petunjuk jalan, tinggal ikutin. Ya, kalau bahasanya jalannya ini buat motor, ini buat sepeda, ini buat mobil, ikuti saja. Jangan sampai kita melawan jalur, nanti terjadi musibah untuk kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.